Karena saat ini indeks IHSG sedang dalam penurunan dan ada banyak sentimen negatif yang terjadi baik itu domestik maupun sentimen global. Maka video kali ini kita coba bandingkan jika nabung saham 4 juta per bulannya di saham Bank BCA dan saham Bank Mandiri mana yang lebih menguntungkan dalam 6 tahun investasi. Metode yang digunakan adalah DCA atau Dollar Cost Averaging yang mana kita mencicil saham tersebut setiap bulannya dan tidak peduli apakah harga sahamnya sedang naik atau turun karena fokus kita hanya cicil beli saham setiap bulan. Dan juga hasil dari dividen yang didapat kita reinvestasikan lagi untuk menambah pembelian jumlah lot saham di bulan berikutnya. Mengapa saham BBCA dan BMRI ini layak untuk kita bandingkan? Menurut Mimin, karena saham BBCA kita tahu bagaimana konsistensi growth kinerjanya dari tahun ke tahun tetapi dividen yang dibagikan sangat kecil. Dan saham BMRI karena dividen yang dibagikannya cukup besar serta secara kinerjanya cukup konsisten growth walaupun tidak sekuat dan sekonsisten saham BBCA. Untuk timelinenya kita mulai sejak tahun 2019 di awal bulan Juni sampai dengan saat ini. Dan juga karena kedua saham tersebut pernah melakukan stock split atau pemecahan saham. Maka Mimin sesuaikan jumlah nominal dividennya dan juga jumlah lot yang dapat kita beli pada harga saat itu sesuai dengan timeline sebelum stock split, misalkan BBCA pernah dihargai 3 juta per satu lot sahamnya. Yuk kita masuk ke pembahasan. Pada periode tahun pertama kita mulai investasi, pembelian kita lakukan dengan cara mencicil setiap tanggal awal bulannya di harga berapapun dan detailnya Sobat Invest dapat lihat di atas. Pada tahun ini kedua saham tersebut belum melakukan stock split baik itu saham BCA maupun BMRI. Pada periode ini untuk saham BBCA membagikan 2 kali dividen dan untuk saham BMRI membagikan 1 kali dividen. Konsep yang digunakan dalam mencicil ini maksimal dana 4 juta rupiah setiap bulannya agar kita bisa dapat perbandingan jika menabung 4 juta per bulan dengan investasi mencicil 4 juta per bulannya. Pada tabel yang diwarnai biru pada jumlah pembelian lot dan dana kas sisa di bulan sebelumnya kita alokasikan dana tersebut jika mencukupi untuk menambah pembelian di bulan selanjutnya dengan jumlah nominal pembelian yang lebih besar dan jumlah lot saham yang lebih banyak. Dan untuk dividen Mimin sesuaikan dengan tanggal payment date biasanya 3 minggu setelah bagi dividen tanggal X date. Juga perlu diingat pada tahun ini kedua saham tersebut belum melakukan stock split. Maka Mimin sudah atur harga sahamnya dan juga nominal dividennya sesuai pada periode harga tahun tersebut. Rekapitulasi di saham BBCA, kita menginvestasikan sekitar 47,9 juta rupiah atau sebanyak 16 lot saham. Dengan return terbesar secara capital gain adalah 2,49 juta dan drawdown atau penurunan terbesar sekitar 7,79 juta rupiah. Jumlah dividen yang didapat dari 2 kali pembagian sebesar Rp828.000 atau persen yieldnya 1,78% jika kita hitung berdasarkan jumlah investasi kita di akhir periode, dan menyisakan dana kas sebesar Rp928.000 untuk digunakan di periode tahun selanjutnya. Hasil rekapitulasi di saham BMRI jumlah investasi sebesar Rp49,5 juta karena kita berhasil mereinvestasikan hasil dividen yang didapat di bulan Februari. Nilai drawdown atau penurunannya di akhir periode sebesar 52,29% dan nilai return capital gain tertingginya sebesar 4,79%. Jumlah dividen yang didapat sebesar Rp1,7 juta atau yield 3,5% dari jumlah investasi kita. Dengan sisa kas akhir periode Rp247.000. Dari tahun pertama ini penurunan karena terjadi crash saat COVID-19 sedang tinggi-tingginya dan dari sini juga kita lihat bahwa saham BBCA secara fluktuasi harga lebih stabil karena drawdown yang tercatat hanya 16% saja. Tetapi di saham BMRI walaupun kita berhasil reinvestasi hasil dividen namun drawdown yang tercatat mencapai 52,3% pada saat penurunan crash. Kesimpulannya jika market crash maka dividen tidak terasa dampaknya jika kita tarik cashnya atau cash out. Tetapi akan powerful dan menjadi senjata buying power kita saat harga sahamnya turun kita melakukan reinvestasi hasil dividen untuk membeli sahamnya lebih banyak. Jika Sobat Invest sudah paham dan pelajari bagaimana alur skenario investasi dari tabel yang ditampilkan dari tahun pertama, maka di tahun selanjutnya Mimin akan percepat pembahasannya dan langsung ke inti dari poin penting di tahun selanjutnya. Pada periode tahun kedua ini kita tetap beli cicil setiap bulannya sama seperti skenario pada tahun pertama.
Di tahun kedua ini saham BBCA membagikan 2 kali dividen dan saham BMRI membagikan 1 kali dividen. Pada tahun ini merupakan momen awal dari recovery kedua saham tersebut. Yuk kita lihat saham apa yang lebih perform pada fase awal recovery pasca crash. Performa di tahun kedua ini di saham BBCA terlihat dari return sementara lebih stabil dan tidak terpaut jauh dari harga rata-rata pembelian. Berbanding terbalik di saham BMRI secara return sementara lebih berfluktuasi dengan kerugian yang cukup besar. Tetapi pada akhir periode kedua saham ini mendekati di level harga rata-rata pembelian kita. Jika kita rekap hasilnya di tahun ini untuk saham BBCA, kita berhasil mengumpulkan saham BBCA sebanyak 32 lot dengan dana 97,9 juta rupiah. Kenaikan persen capital gain tertingginya sekitar 14,87% dan secara nominal floating profit terbesarnya 12,4 juta rupiah. Dan untuk persen drawdown sekitar 8,85% atau nominal ruginya sekitar 6 juta rupiah. Jumlah dividen yang kita dapat sebesar Rp1.541.000 dengan persen yield 1,57% mengacu pada jumlah investasi akhir periode. Untuk di saham BMRI, kita berhasil mengumpulkan 165 lot saham BMRI dengan dana 100,7 juta rupiah. Kenaikan persen capital gain tertingginya sebesar 7,57% dengan nominal keuntungan 6,8 juta rupiah. Dan persen drawdown terbesar 33,41% dengan nominal kerugian sekitar 17,9 juta rupiah. Dividen yang didapat di saham BMRI sebesar Rp3.237.000 secara persen dividen yield sekitar 3,21% mengacu pada jumlah dana yang telah kita investasikan. Dari sini kita lihat bahwa saham BMRI walaupun drawdown sempat minus 33%, tetapi at the end harga sahamnya berhasil recovery menjadi harga average rata-rata yang kita miliki. Maka kesimpulannya saham BMRI recovery lebih tinggi dan besar secara persentase maupun harga sahamnya dari minus ke positif dibandingkan saham BBCA yang lebih stabil dari drawdown minus hanya 8% saja menjadi positif 4%. Di tahun ketiga kedua saham baik itu saham BCA dan saham Bank Mandiri berhasil recovery dan mulai melanjutkan uptrend. Pada tahun ini saham BBCA melaksanakan stock split dari 1 lot saham dipecah jadi 5 lot saham. Yuk kita lihat saham apa yang lebih perform pada saat fase awal uptrend harga saham mulai terbentuk. Pada tabel di atas untuk saham BBCA karena stock split 1:5 maka sudah mimin sesuaikan baik itu jumlah lembar saham dan jumlah lotnya, serta harga average pembelian kita di periode tahun ketiga ini. Secara performa periode ini terlihat cukup berimbang sobat invest baik itu saham BMRI maupun saham BBCA. Kita rekap untuk saham BBCA di akhir periode investasi kita sebesar Rp149 juta dengan jumlah lot saham sebanyak 233 lot karena sudah stock split jadi banyak nih saham BCA yang dikumpulkan. Dari persen kenaikan tertinggi sekitar 21,5% dan nominal floating profit tertinggi sebesar Rp29.700.000. Untuk penurunan drawdown hanya minus 0,67% saja atau rugi sekitar Rp694.000. Jumlah dividen yang didapat Rp3.108.500 atau persen dividen yield 2,1%. Untuk saham BMRI jumlah lot sebanyak 235 lot saham dengan jumlah investasinya Rp148.700.000. Persen naik tertinggi sekitar 26% dengan nominal untung sebesar Rp39.800.000 dan persen drawdown terbesar minus 6,7% dengan nilai kerugian 7,6 juta. Dari hasil pembagian dividen kita berhasil dapat Rp8.300.000 yang akan dimasukkan ke dana kas karena cair di bulan selanjutnya. Hasil sementara di periode tahun ketiga ini secara performa harga saham Bank Mandiri jelas lebih unggul secara persentase kenaikan dibandingkan dengan saham BBCA, terutama dari segi dividen yield dan juga nominal dividen yang didapat di saham BMRI jauh lebih besar dibandingkan saham BBCA. Sehingga hasil dari dividen tersebut dapat menjadi buying power kita di bulan selanjutnya dan tentunya akan sangat berdampak bagi hasil portofolio kita di akhir tahun ke-6. Karena video sudah cukup panjang dan pastinya sobat invest cukup bosan. Mari rehat sejenak karena video ini akan Mimin lanjutkan pada part kedua ya sobat invest. Jangan kecewa dulu dan stay tune untuk part keduanya. Semoga video ini bermanfaat, support terus channel ini dan tonton video lainnya. Sekian dan terima kasih telah menonton.